Halo, selamat siang. Berjumpa kembali dengan saya, Devita Hermanto. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan perintah-perintah DDL pada MySQL berbasis command line interface. Ada beberapa hal yang perlu kalian siapkan sebelum mempraktekkan kegiatan ini. Apa saja yang dipersiapkan? Yang pertama adalah web server. Saya menggunakan web server SAM ya. Silakan yang belum menginstal harus diinstal terlebih dahulu. Yang sudah, maka kalian tinggal jalankan seperti ini tampilannya. Kemudian pastikan yang MySQL-nya sudah berjalan. Kalau belum, tinggal tombol start. Selanjutnya adalah kalian masuk ke command line interface. Kalian bisa menggunakan klik start, ketikkan cmd, di sini ada command prompt, jalankan. Kita full screen. Saya zoom. Oke. Nah, selanjutnya yang perlu kalian lakukan adalah kalian perlu masuk ke direktori MySQL itu sendiri. Perintahnya bagaimana? Perintahnya adalah ketikkan cd/enter sampai posisi direktorinya berubah. Jika sudah, masukkan perintah lagi, kita masuk ke direktori MySQL-nya dengan perintah cd sum /mysql/bin/enter. Nah, sudah berubah kan? Oke. Jika sudah, selanjutnya adalah masukkan query MySQL spasi min u spasi root, enter. Nah, pastikan pesan yang tampil adalah welcome to the MariaDB monitor. Artinya, jika sudah seperti itu, kalian sudah masuk ke direktori MySQL. Nah, pastikan posisinya seperti ini. Nah, kita akan pelajari terlebih dahulu. Ini kita akan pelajari dulu apa sih DDL itu, karena kita berfokus pada DDL sendiri adalah perintah dasar yang digunakan pada MySQL. Kurang lebih ada 3 macam query yang nanti kita akan pelajari, yaitu create, alter, dan drop. Create itu sendiri untuk membuat database, membuat tabel. Sementara alter sendiri itu untuk memperbaiki atau memperbarui suatu tabel. Entah itu namanya, entah itu mau menambahkan yang lain. Kemudian yang terakhir adalah drop. Drop sendiri adalah perintah untuk menghapus database. Gitu ya. Nanti kita akan fokus pada 3 query ini. Lanjut, kita ke jendela command line interface. Nah, selanjutnya untuk membuat database menggunakan perintah create. Create database. Saya buat database database SMK. Pada setiap query yang kalian ketikkan, di akhir query pastikan tambahkan titik koma. Kemudian tekan enter. Nah, jika query oke, artinya query yang kita masukkan tadi sudah benar dan sudah dijalankan. Untuk mengecek apakah database yang telah kita buat benar-benar ada, kalian bisa menggunakan perintah show databases. Titik koma, jangan lupa ini saya spasi, kurang spasi. Enter. Nah, kita lihat di situ ada berbagai macam database. Kita lihat database SMK. Oh, ternyata ada di baris nomor 2 dari bawah. Artinya database tersebut sudah benar-benar ada ya.
Perintah create database sudah kita kerjakan. Selanjutnya kita akan aktifkan database SMK tersebut. Karena jika tidak kita aktifkan, maka si SQL ini akan bingung. Kita menggunakan database apa? Gitu. Maka kita aktifkan dulu. Perintahnya menggunakan use SMK. Jadi use spasi nama databasenya apa. Karena kita mau mengaktifkan SMK, maka use spasi SMK titik koma enter. Pastikan respon yang muncul adalah database change, ya, artinya database sudah bisa. Nah, di dalam database itu ada berbagai macam tabel ya. Nah, kebetulan karena ini database-nya baru, maka belum ada tabelnya. Kita akan buat tabel baru, yaitu tabel siswa. Maka caranya masih menggunakan perintah create. Create tabel siswa, koma, bukan koma, kurung buka, enter. Nah, kita masukkan fill yang akan kita gunakan. Karena tabelnya tabel siswa, maka saya akan menggunakan fill yang pertama adalah NISN, nama, jenis kelamin, dan kelas jurusan. Cukup 4 fill saja sebagai contoh. Masukkan yang pertama, fill yang pertama NISN. Tipe datanya saya gunakan varchar. Constraint-nya itu 12. Constraint itu adalah batasan karakter yang dapat diinputkan pada kolom NISN. Sementara varchar adalah salah satu tipe data string. Masukkan not null. Not null digunakan agar si NISN itu wajib diisi. Kita masukkan juga sebagai primary key. Ini sebagai kunci pembeda. Koma, enter. Masukkan nama. Datanya sama. 30. Not null. Jenis kelamin saya singkat jengkel. Kemudian kelas jurusan saya singkat menjadi keljur. Kurung tutup, titik koma untuk mengakhiri, tekan enter. Pastikan respon yang ditampilkan sama seperti sebelumnya, yaitu query OK. Apabila kalian menemukan respon yang tidak query OK, misalkan error, nah silakan dipahami errornya di baris nomor berapa. Dan pastikan query yang kalian masukkan sudah sesuai. Karena di SQL berlaku kesensitifan. Jadi dia kurang koma atau kelebihan koma itu sangat berpengaruh, akan mempengaruhi hasil eksekusi dari query yang kalian tulis. Nah, setelah tabel sudah kita buat, selanjutnya adalah kita akan melihat apakah tabel itu sudah ada isinya atau belum. Tentu saja belum lah ya, karena kita baru membuat tabelnya, belum mengisi. Tapi untuk membuktikan itu, caranya seperti apa? Untuk mengecek tabel, isi tabel menggunakan perintah select bintang from siswa, koma enter. Nah, ketika tabel itu kosong, maka akan menghasilkan respon empty set. Artinya tabel tersebut belum ada isinya. Oke, perintah create sudah. Kita masuk ke perintah yang kedua, yaitu perintah alter. Alter digunakan untuk memperbaiki atau memperbaharui suatu tabel atau database. Kita ambil misalkan saya akan mengganti tabel siswa menjadi tabel peserta didik, ya. Maka menggunakan perintah alter.
Query-nya kurang lebih seperti ini, alter tabel siswa, rename to peserta, titik koma, enter. Query oke. Ya. Bagaimana untuk membuktikan bahwa tabel siswa itu sudah berubah namanya menjadi tabel peserta didik? Kalian bisa menggunakan perintah show tabels, ya, titik koma, enter. Maka akan muncul di situ tabels di database SMK adalah peserta didik. Gitu ya. Oke. Yang terakhir adalah perintah drop. Drop digunakan untuk menghapus suatu database. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa untuk mengecek database apa saja yang sudah ada pada direktori MySQL dengan menggunakan perintah show database. Ya. Oke, itu ya. Di situ ada tabel SMK, sekolahku, pendidik. Kita akan menghapus tabel database sekolahku. Perintahnya adalah drop spasi, saya akan menghapus database SMK. Maka perintahnya drop SMK titik koma enter. Nah, error. Kenapa? Apabila kalian menemukan error-error seperti ini, maka pastikan kalian membaca peringatan yang tampil pada jendela command line interface. Di sini pada informasi ini disampaikan bahwa sintaknya itu tidak sesuai, gitu ya. Maka kita perbaiki lagi query-nya, yaitu drop database titik koma enter. Nah, query. Artinya apa? Artinya ketika tadi saya memasukkan drop SMK itu salah. Yang benar adalah drop database, nama database-nya. Nah, kita akan buktikan apakah betul database SMK itu sudah dihapus dari direktori MySQL. Kita cek saja perintahnya, masukkan perintah show database. Nah, sudah tidak ada database SMK. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu yang berfokus pada DDL. Untuk kesempatan-kesempatan yang lain mungkin saya akan mendemonstrasikan query lanjutan dari MySQL, yaitu DML. Terima kasih sudah menyimak. Selamat siang.